Korupsi tidaklah asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan maupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Banyak sekali kasus korupsi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kasus seorang pegawai negeri sipil dan mantan anggota DPRD ditetapkan tersangka oleh Subdit 3 Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung. Keduanya ditetapkan tersangka atas kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 7 miliar lebih. Modus dari kasus pencucian uang yang dilakukan tersangka adalah tersangka mengumpulkan nasabah sebanyak 30 orang petani di Desa Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dengan alasan untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma demi meloloskan dan mendapatkan pinjaman pembiayaan dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Usai mendapatkan data berupa KTP, KK, dan akta nikah, tersangka AL bersama tersangka RD membuat surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah atau SP3AT di kantor Kecamatan Air Gegas atas nama petani dan diajukan pinjaman pembiayaan ke BPRS. Uang pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung cabang Muntok. Di mana dari Jumpa Pers itu Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol yang Surta secara langsung menyampaikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 tersangka ini, di mana hasil korupsi mereka itu telah merugikan negara sebesar 7 miliar. Kemudian dia menyampaikan bahwa mereka ini korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki pemegang otoritas namun tidak dilandasi dengan integritas. Padahal integritas merupakan kunci penting yang mengendalikan sikap dan perilaku manusia. Pada posisi ini, integritas menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik apabila kita ingin efektif dalam memberantas praktek korupsi. Upaya pencegahan korupsi yang lebih utama adalah melalui komitmen nyata pimpinan untuk memerangi korupsi dan tidak melakukannya, pembenahan sistem dan tata kelola anggaran, serta menerapkan reward dan punishment di lingkungan instansinya. Hari ini saya sudah bersama dengan teman saya yang saya akan wawancarai tentang pendapatnya mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Menurut Citra sendiri, apakah hukum di Indonesia ini sudah sepadan? Menurut saya kurang ya, soalnya para koruptor itu masih bisa hidup mewah gitu loh di dalam penjara, dan di penjara pun kayaknya mereka juga ada kayak kamar itu ada fasilitas TV, bahkan ada kayak alat gym, itu saya pernah melihat di salah satu YouTube channel. Terus hartanya itu tetap banyak gitu loh, tidak semuanya diaudit atau bahkan masih ada yang disembunyiin sama si koruptor ini. Nah, biasanya para koruptor ini memiliki aset kekayaan itu kan menggunakan namanya diri sendiri. Nah, maka dari itu masih banyak gitu loh, banyak yang tidak diusut soalnya nggak pakai nama sendiri. Permisi, dengan saya dari Bapak Agus, apakah hukum terhadap koruptor di Indonesia itu sudah setimpal? Menurut saya hukum di Indonesia itu kurang setimpal ya mas, masih belum bagus. Soalnya marknya tuh kayak hukum tuh di Indonesia tumbuh ke atas. Jadi harusnya koruptor tuh kayak gimana, tapi hukumannya malah kayak dikurangin terus. Bukannya malah diperberat, tapi malah kayak dipotong gitu, di-cut. Terus menurut Mas Agus, bagaimana cara mengatasi agar korupsi di Indonesia itu bisa berkurang? Korupsi sendiri itu harusnya pertama dari orangnya sendiri mas, seperti kesadaran diri ya, bahwasannya ya, korupsi itu emang gak baik dan dari segi agama pun kan dilarang. Katanya kan negara kita terkenal negara agamis nih, tapi nyatanya malah korupsi itu merajalela. Nah setelah itu hukumnya harus dipertegas sih. Kayak ibarat nih, kalau ada satu koruptor yang dihukum mati, otomatis bakal memberi ketakutan tersendiri untuk koruptor atau pejabat yang akan melakukan korupsi. Gitu mas. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Agus. Maaf apabila mengganggu waktu